isn't it? Again, it looks like a classic backhand, and it's got the number one symbol. Halo Sobat GST. Hari yang cerah untuk bulu tangkis Indonesia, di mana dalam kejuaraan All-England, ganda putra kita terus menunjukkan tren yang positif. Dari 4 kontestan semifinal, 3 diantaranya dikuasai oleh wakil kita semua guys, Indonesia. Gila, ini sekelas All-England loh, kejuaraan tertua dan Super Series kelas 1000. Tentunya berbeda dengan All-England tahun lalu. Masa pandemi masih merebak karena yang ikut cuma sedikit guys. Nah di sini semua para jagoan dari berbagai negara mengirimkan wakil-wakil terbaiknya, baik China, Korea, Jepang, India, Denmark, Inggris, dan banyak lagi guys. Jadi sudah layaklah kita berbangga tuh 3 pasangan kita yang sudah masuk ke dalam semifinal All England. Hampir aja 4 pasangan ya guys. Kalau aja Leo Daniel nggak kalah dari pasangan China He Jiting, harusnya kita bisa 4 pasangan. Aduh, Mimin udah nunggu, taunya cuma 3. Tapi it's okay, 3 juga sudah luar biasa guys. Pasangan yang pertama lolos yakni Marcus Kevin sebagai unggulan pertama di kejuaraan ini, usai mengalahkan wakil India Ranki Reddy dan Chirag Shetty yang bertanding di Utilita Arena, alias arena yang bocor guys. Hahaha. Seumur hidup kita akan ingat nih, All England pernah kebocoran atap guys. Waduh, parah nih. The Minions menang dengan straight game, bahkan di game pertama berlangsung dramatis guys, dimana mereka sempat tertinggal 15-20. Namun game point India berhasil mereka tahan sampai kedudukan 20 sama. Artinya 5 kali game point India berhasil mereka gagalkan, dan mereka berhasil merebut set pertama dengan skor 24-22. Bayangin aja tuh guys, 15-20 Minion tertinggal loh. Tinggal geser dikit lagi si India menang set 1. Tapi apa yang terjadi guys? 24-22 untuk kemenangan Minion. Luar biasa sih mentalnya. Salut. Di set kedua mereka semakin menggila dan mulai bisa mengontrol permainan. Permainan menyerang dan tempo cepat terus mereka tunjukkan. Alhasil mereka menang dengan skor 21-17 dan berhasil melaju ke semifinal. Wah, kalau sampai juara nih Minion bisa 3 kali dia juara di All England. Karena sampai saat ini Minion tuh udah juara 2 kali guys. Hasan Hendra juga udah pernah juara. Di pertandingan kedua ada rising star kita, Bagas dan Fikri, yang harus menghadapi lawan berat yakni Hoki Kobayashi. Yang kalian tahu di akhir tahun 2021 mereka berhasil memborong banyak trofi bergengsi, ini sebagai juara World Tour Final dan gelar juara dunia ganda putra, ditambah beberapa gelar lainnya seperti Indonesia Master. Apa nggak ngeri tuh? Namun Bagas Fikri tidak sedikit pun gentar, walaupun di set pertama mereka kalah 16-21 dan penampilan mereka seperti tertekan guys. Tapi di set kedua mereka bangkit dan berhasil memaksa rubber game setelah membalikkan keadaan 21-16. Di game penentuan kejar mengejar skor terjadi, puncaknya di 18 sama. Asli nontonnya gak bagus banget buat jantung guys. Ya kayak kata Kohendra, gimana jantungnya aman? Ngakak tuh, bisa-bisanya Kohendra bilang kayak gitu. Jantung kita semakin berpacu setelah kedudukan menjadi 20 sama. Karena kalau Hoki Kobayashi menang, kita tahu mereka bisa menjadi ancaman untuk wakil kita lainnya. Berapa kali Minions dikalahkan di final oleh mereka di tahun lalu. Namun ternyata setelah jus, 2 poin berhasil diperoleh Bagas Fikri melalui serangan cepat dan mematikan, memaksa pertahanan Hoki Kobayashi berikan pengembalian tanggung, dan bola pun langsung dihajar oleh Fikri. Alhasil skor bertambah untuk pasangan Bagas Fikri 21-20 dan ke skor 22-20 sangat berlangsung cepat. Setelah pengembalian Takuro Hoki menyangkut di net, akhirnya Bagas Fikri memastikan diri untuk melaju ke semifinal. Sampai peluk-pelukan gendong-gendongan loh. Iya sih ya, pasangan muda bisa masuk semifinal. Merinding banget pastinya tuh. Apalagi lawannya nggak tanggung-tanggung guys. Luar biasa emang pasangan ini. Tapi setelah itu di semifinal mereka akan menghadapi Minion yang sudah menunggu. Wah, dilema nih kalau gini. Bisa-bisa kenangan Denmark 2021 akan terulang, dimana Minions disingkirkan oleh mereka. Ya, siapapun yang lolos kita dukung sih ya. Yang pasti kalau lolos ke final harus bisa memastikan diri juga tuh jadi sebagai juara. Ya enggak? Di tabel bagian bawah
partai perempat final lainnya tak kalah seru. Wakil ketiga kita The Daddies yang dalam turnamen ini menjadi unggulan kedua yang harus menghadapi wakil Denmark Kim Astrup dan Anders Krop Rasmussen yang suka joget-joget itu guys. Dan dalam pertandingan ini The Daddies menang dengan strike games 21-15 dan 22-20. Nggak jadi joget dong ya Denmark. Aduh, satu kata untuk pertandingan ini, gila nih The Daddies. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Saat ini usia mereka tidak muda lagi guys. Hendra berusia 37 tahun dan Baba Hasan berusia 34 tahun. Bayangin kalau kalian di umur segitu harus main total badminton. Duh, kayak apa itu ya tulang-tulangnya. Tapi kualitas permainan mereka tetap terjaga loh. Ya walaupun gak sehebat di usia keemasan mereka ya. Tapi untuk seusia mereka bisa tampil di semifinal sekelas All England patut diapresiasi. Jarang-jarang loh orang Indonesia bisa long life kayak gitu. Melawan Denmark, The Daddies membutuhkan waktu 39 menit untuk mengakhiri permainan. Di interval set pertama, pertandingan berjalan lancar, di mana The Daddies unggul jauh 11-5. Namun setelah interval, pasangan Denmark perlahan mendekat. Namun kematangan The Daddies tetap mampu mengontrol tempo dan akhirnya menyudahi set pertama dengan skor 21-15 untuk kemenangan Hendra Hasan. Nah, di set kedua pertandingan berjalan ketat. Kejar-kejaran skor terjadi dari 13 sama sampai 20 sama. Ini asli, 3 pertandingan ini bikin jantung gak sehat guys. Kayaknya set kedua The Daddies staminanya mulai terkuras. Apalagi Baba Hasan di skor 13-14 sempat mendapatkan perawatan dan berjalan terpincang-pincang. Apakah cedera seperti Apriani akan terulang? Aduh, stres nih nontonnya. Apalagi jika pertandingan dilanjutkan di rubber set. Alamat bakal kalah stamina, plus ditambah udah cedera. Duh, luar biasa sih perjuangan mereka ya. Atlet-atlet kita berjuang sangat profesional. Hendra sendiri juga pernah cedera loh guys kakinya. Nah sekarang Baba Hasan, kalau kalian nonton Apriani kemarin, walaupun sudah cedera, dia tetap memaksakan diri guys. Karena set pertama sudah menang. Tapi sayangnya memang cedera nggak bisa bohong guys. Daripada lumpuh seumur hidup, mending kalah 1 game. Apapun itu tetap kita dukung guys. Nah kembali ke pertandingan Hasan Hendra. Walaupun dalam kondisi cedera, ternyata dalam point juice langsung mereka amankan. Dan pelukan hangat The Daddies membuat kita juga lega nontonnya. Aduh, akhirnya ya. Selanjutnya di pertandingan keempat ada pasangan kita, Leo Daniel melawan pasangan Cina, Ji Ting dan Zhou Haodong. Di set pertama Mimin udah yakin banget nih kemenangan Leo Daniel, dan akhirnya bener guys. Skor set pertama kemenangan untuk The Babies 21-15. Tapi di set kedua mereka kalah dengan skor 21-16. Nah di set ketiga kejar-kejaran poin terus terjadi. Walaupun akhirnya The Babies harus mengakui kemampuan pasangan China ini. Dan akhirnya set ketiga ditutup untuk kemenangan pasangan China dengan skor 21-14. Ya it's okay lah ya, kita nggak bisa menang semua guys. Paling nggak udah kirim 3, ya udah bersyukur. Ya nggak, tetap semangat ya Leo Daniel. Namanya permainan ada kalah dan menang. Tetap maju terus dan tetap kompak. Khususnya Babang Daniel, jangan banyakkan errornya deh please banget. Kenapa ya orang-orang yang smashnya kenceng suka banyak nyangkut net? Ya nggak? Kayak Babang Praven. Aduh. Oke, mungkin segini dulu yang bisa GST bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk bantu-bantu channel baru guys. Kalau Mimin ada salah-salah kata mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Thank you.